有没有关系？有没有不到我们，你怕什么？我们不是故意。不行。生日不是吃过了吗？还吃？大早上不吃。 Seorang ayah yang bernama Tony terlihat sedang berbincang hangat dengan putri sematawayangnya yang diketahui bernama Alisa. Sejak istrinya meninggal, Tony lah yang merawat Alisa, seorang diri sejak Alisa masih berumur 8 tahun. Tony sangat menyayangi putrinya itu dan rela melakukan apa saja untuk melindunginya. Demikian pula Alisa yang juga sangat menyayangi sang ayah. Meskipun ayahnya itu hanyalah seorang mandor kuli biasa, Alisa tetap bangga kepadanya. 我又没说非要。 Sepulang dari sekolah, Alisa dan teman-temannya nongkrong seperti remaja pada umumnya. Sementara itu Tony masih disibukkan dengan kerjanya sebagai mandor proyek. Meski dalam keadaan sibuk sekalipun, Tony tetap tidak lupa untuk mengabari putrinya. Bertanya apakah putrinya sudah pulang ke rumah atau belum. Setelah hujan mulai reda, Alisa mulai beranjak untuk pulang ke rumah. Tapi tanpa Alisa sadari dirinya sedang dibuntuti oleh sebuah mobil putih. Tak lama kemudian Tony pun pulang ke rumah. Tapi Tony dibuat heran karena Alisa ternyata belum pulang. Tentu saja Tony mulai panik karena hari sudah larut malam. Tony berusaha menghubungi ponsel Alisa, namun tak ada jawaban. Teman-teman Alisa juga sudah Tony hubungi, tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu di mana Alisa. Sampai akhirnya Tony pun memutuskan mencarinya seorang diri. Di keesokan harinya ditemukan mayat seorang gadis remaja. Setelah diselidiki ternyata mayat tersebut adalah mayat Alisa, yaitu anak Tony. Kasus kematian Alisa ini akan ditangani oleh seorang detektif polisi yang diketahui bernama Jack. Singkat cerita, Tony sampai ke ruang autopsi untuk mengkonfirmasi apakah mayat tersebut benar adalah anak Tony. Setelah melihat jasad tersebut, Tony tak bisa menahan tangisannya. Polisi pun dapat menyimpulkan kalau jasad tersebut memang benar adalah anak Tony, yaitu Alisa. Setelah Tony sedikit tenang, Jack pun mulai bertanya, apakah Alisa punya seorang pacar? Karena Jack menduga kalau Alisa diperkaos sebelum dihabisi. Tapi Jack belum bisa memastikannya, karena hasil autopsi masih belum keluar. Tony mengatakan setahu dirinya Alisa belum punya pacar. Seminggu telah berlalu, tapi hasil autopsi masih belum keluar. Setiap hari Tony mendatangi kantor polisi untuk meminta kepastian terkait kasus kematian anaknya. Bahkan Tony rela menunggu di luar kantor polisi hingga larut malam, berharap mendapat kabar baik. Sehari kemudian hasil autopsi akhirnya keluar. Sesuai dugaan ternyata memang benar Alisa diperkaos sebelum dihabisi. Mengetahui itu, Tony kembali tak bisa menahan air matanya. Tony sangat menyesal karena malam itu ia tidak bisa menjemput Alisa. Tapi sayangnya polisi masih belum berhasil melacak identitas pelaku yang telah menghabisi Alisa. Di keesokan harinya, Jack dan Tony kembali mendatangi lokasi danau tempat jasad Alisa dibuang. Kedatangan mereka tak lain untuk mencari petunjuk.
Kemudian Jack memeriksa rekaman CCTV yang terdapat di stasiun, yang jarak lokasinya dekat dengan danau tersebut. Akhirnya Jack mengetahui kalau malam itu, Alisa sedang dibuntuti oleh sebuah mobil putih. Besar kemungkinan kalau pemilik mobil putih tersebut adalah tersangka pelakunya. Ternyata pemilik mobil tersebut adalah seorang pemuda yang diketahui bernama Kevin. Terlihat Kevin sedang membersihkan mobilnya itu untuk menghilangkan sidik jari. Di dalam mobil itu Kevin menemukan ponsel milik Alisa. Di waktu yang sama beberapa orang polisi sedang berpatroli di dekat kawasan rumah Kevin. Kevin lantas bergegas masuk ke dalam rumah sembari membawa ponsel tersebut. Kevin yang panik dan ketakutan mengingat kejadian malam itu. Ternyata Kevin adalah seorang pemuda culun yang merupakan korban bully. Malam itu Kevin dipaksa oleh dua orang teman sekolahnya yang sering membuli Kevin. Kevin dipaksa menyetir mobilnya tersebut menuju ke stasiun. Malam itu mereka menculik Alisa yang kebetulan sedang berjalan seorang diri. Setelah itu mereka membawa Alisa yang sudah tidak sadarkan diri ke sebuah tempat rahasia. Salah seorang pelaku diketahui bernama Joe. Kemudian Joe dan seorang lagi temannya langsung memperkaos Alisa. Kevin yang tidak tega melihatnya tentu ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Alisa. Karena kedua pelaku pasti akan menghabisi Kevin saat itu juga. Kevin yang panik dan takut memutuskan pergi dari sana. Sedangkan kedua pelaku terus melakukan aksi bejat mereka. Bahkan aksi bejat tersebut sengaja mereka rekam. Nantinya video tersebut akan mereka jual secara online. Berpindah ke Tony yang sedang dalam kereta, sembari mengenang masa-masa indah bersama mendiang putrinya. Sampai saat ini Tony masih dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang sangat mendalam. Sementara itu Kevin semakin takut dan panik setelah mendengar berita di televisi terkait kasus kematian Alisa. Di sore harinya Kevin kembali dipanggil oleh kedua pelaku, yaitu Joe dan Tom. Mereka membuli dan mengancam Kevin agar tutup mulut terkait kejadian malam itu. Apabila Kevin sampai berani buka mulut, Joe dan Tom mengancam akan menghabisinya dengan cara brutal. Namun secara diam-diam Kevin malah mengirim pesan kepada Tony lewat ponsel milik Alisa. Kevin memberitahu Tony terkait kronologi pembunuhan Alisa malam itu, serta identitas kedua pelaku yaitu Tom dan Joe, berikut dengan alamat persembunyian mereka berdua. Hal ini Kevin lakukan untuk menebus kesalahannya karena tidak menolong Alisa malam itu. Tony lantas menghubungi Jack untuk melaporkan ini semua. Tapi entah karena apa Jack tak kunjung mengangkat teleponnya. Akhirnya Tony pun nekat mendatangi lokasi itu seorang diri. Setibanya di sana Tony melihat barang-barang milik anaknya. Di waktu yang sama Tom masuk ke dalam dan memutar rekaman video saat ia dan Joe memperkaos Alisa, tanpa Tom sadari kalau ada Tony di tempat itu. Tony yang melihat putrinya diperkaos oleh dua orang pemuda sekaligus tentu ia sangat marah. Tanpa pikir panjang lagi Tony pun langsung mengamuk. Awalnya Tony cukup kewalahan dalam melawan Tom. Tapi setelah melihat anaknya berteriak kesakitan di dalam video tersebut, Tony menjadi semakin murka hingga inilah yang ia lakukan. Tony yang gelap mata langsung menghabisi salah seorang pelaku yaitu Tom dengan cara yang sangat brutal. Setelah itu Tony kembali ke rumahnya. Tony sama sekali tidak menyangka dirinya telah membunuh orang. Tapi di satu sisi Tony justru malah menjadi lega karena telah berhasil menghabisi seorang pelaku dengan tangannya sendiri. Tony pun akhirnya bertekad akan menghabisi seorang pelaku lagi yaitu Joe. Di
keesokan harinya, Tony memulai misi balas dendamnya, yaitu menghabisi Joe, pelaku utama yang masih tersisa. Rupanya Tony telah mengambil ponsel milik Tom. Dari sanalah Tony berusaha mencari petunjuk terkait lokasi persembunyian Joe. Untuk melancarkan aksinya, Tony sengaja pindah ke tempat lain. Sementara itu, Jack menemukan mayat Tom yang sudah tewas dihabisi. Jack dapat menyimpulkan kalau pelakunya adalah Tony, karena di malam kejadian Tony sempat menelpon Jack tapi tak diangkat. Setelah diselidiki, ternyata si pelaku yaitu Tom tinggal bersama neneknya, sementara kedua orang tuanya sudah lama bercerai dan menelantarkan Tom sejak kecil. Oleh sebab itulah Tom tumbuh menjadi anak nakal yang suka membuli. Setelah itu Jack menemui Kevin, murid yang selalu dibully oleh kedua pelaku yaitu Tom dan Joe. Jack ingin tahu di mana keberadaan Joe sekarang, yaitu seorang pelaku lagi yang saat ini masih buron. Kevin yang ketakutan langsung memberitahu Jack alamat keberadaan Joe sekarang. Berpindah ke Tony yang sudah sampai ke sebuah perdesaan. Tony memilih untuk bersembunyi karena saat ini polisi sedang mencarinya. Karena Tony telah main hakim sendiri, menghabisi salah seorang pelaku yaitu Tom. Kemudian Tony menyewa sebuah kamar kontrakan yang dijaga oleh seorang wanita cantik yang diketahui bernama Maya. Sementara itu Kevin dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Si ayah marah karena Kevin malah terlibat masalah dan berurusan dengan polisi. Awalnya Kevin hanya diam saja, tapi karena sudah tidak tahan, Kevin akhirnya melawan. Kevin menyalahkan sang ayah, karena sejak kecil si ayah selalu menyepelekan dirinya, sehingga membuat Kevin tumbuh menjadi seorang penakut dan akhirnya menjadi korban bully. Setelah diselidiki, ternyata korban yang diperkaos dan dihabisi oleh Joe dan Tom bukan hanya Alisa saja. Sebelumnya sudah ada dua orang korban yang menjadi mangsa aksi bejat mereka berdua. Salah seorang korban yang tewas berhasil ditemukan, sedangkan satu orang korban lagi masih berstatus orang hilang. Tak lama kemudian kedua orang tua pelaku yaitu Joe datang menemui Jack di kantor polisi. Ternyata kedua orang tua Joe adalah orang kaya raya yang cukup terpandang. Dengan pengaruh yang mereka punya, mereka bisa membeli hukum. Oleh sebab itulah anak mereka yaitu Joe selalu lolos dari jeratan hukum. Mereka berusaha menyuap Jack agar menghentikan kasus anak mereka. Dengan entengnya kedua orang tua Joe berkata kalau ini hanyalah kasus sepele alias hanya kenakalan remaja saja. Mereka siap mengganti kerugian berapapun yang diminta oleh keluarga korban, asalkan anak mereka tidak harus sampai di penjara. Saat hendak pulang, kedua orang tua Joe diserang oleh seorang bapak-bapak. Ternyata bapak ini adalah ayah salah seorang korban yang diperkaos dan dihabisi oleh Joe. Sama seperti Tony, bapak ini juga masih belum bisa ikhlas. Anaknya dihabisi dengan cara brutal oleh si anak orang kaya bejat yaitu Joe. Setiap hari si bapak menuntut keadilan berharap agar Joe membusuk di penjara. Tapi kenyataannya sampai sekarang Joe masih bebas berkeliaran dan menghirup udara segar berkat kedua orang tuanya yang berpengaruh. Rupanya dulu Jack sudah pernah menangani kasus yang sama, yang dimana Jack tidak bisa berbuat banyak untuk mengadili si pelaku karena si pelaku masih di bawah umur. Sama halnya dengan kasus ini, dimana pelakunya yaitu Joe juga masih di bawah umur. Sesuai undang-undang yang ada, pelaku yang masih di bawah umur tidak bisa dipenjara begitu saja. Pada saat yang sama, Jack juga sangat berharap Joe diadili seberat-beratnya karena korban Joe lebih dari satu orang. Tapi tentu saja Jack tidak bisa melawan hukum. Apalagi kedua orang tua Joe adalah orang yang sangat berpengaruh, yang bisa membeli hukum dengan uang. Sementara itu, Tony mulai menggeledah ponsel milik Tom untuk mencari petunjuk terkait lokasi keberadaan Joe. Namun sayangnya di dalam ponsel tersebut tidak ada informasi yang memadai. Tony bahkan mendatangi setiap tempat yang biasa didatangi oleh Joe guna mencari alamat lokasi persembunyiannya. Tapi setelah sekian lama mencari, hasilnya tetap nihil.
Sementara itu, polisi masih terus mencari lokasi keberadaan Joe. Pada saat yang bersamaan, mereka juga berusaha mencari lokasi keberadaan Tony. Karena mereka khawatir kalau Tony yang lebih dulu berhasil menemukan Joe. Apabila itu terjadi, Tony pasti akan menghabisi Joe, sama seperti menghabisi Tom. Berpindah ke Tony yang mendatangi sebuah bengkel. Menurut informasi yang Tony dapat, Joe berteman dengan para montir di sana. Tony langsung bertanya terkait keberadaan Joe, sembari menunjukkan fotonya. Para montir di sana enggan menjawab pertanyaan dari Tony, karena mereka curiga Tony adalah polisi yang sedang menyamar. Sehingga mau tidak mau, Tony harus mengamuk dulu untuk membuat mereka mengaku. Tony yang hanya seorang mandor kuli biasa, sebenarnya tidak memiliki basic bela diri yang memadai. Sehingga ia cukup kesulitan dalam melawan mereka. Tapi dengan tekad yang kuat, pada akhirnya Tony berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Tony kembali bertanya di mana keberadaan Joe sekarang. Di waktu yang sama, Tony mengambil senjata api yang ada di bengkel tersebut. Sementara itu, si pemilik kontrakan yaitu Maya melihat berita di televisi terkait Tony yang diincar oleh polisi karena telah menghabisi seseorang. Mengetahui itu, tentu Maya sangat kaget. Ia sama sekali tidak menyangka orang yang menyewa kamar kontrakannya adalah seorang pembunuh. Secara diam-diam Maya masuk ke dalam kamar Tony menggunakan kunci cadangan. Di dalam laptop milik Tony, Maya menemukan bukti video saat anak Tony yaitu Alisa diperkaos lalu dihabisi. Sebagai seorang wanita, Maya bisa merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Alisa, sehingga Maya pun memaklumi tindakan Tony yang brutal menghabisi pelaku. Sementara itu, Jack dan para polisi lainnya mendatangi lokasi bengkel, di mana para montirnya sudah tewas bergelimpangan. Di sana Jack menemukan bukti baru, kalau bengkel ini adalah penadah video maksiat yang dijual oleh Joe dan Tom. Dari rekaman CCTV, Jack juga mengetahui kalau pelaku yang menghabisi para montir ini tak lain adalah Tony. Singkat cerita, Tony kembali ke kontrakannya. Kemudian Maya menemui Tony memberitahu kalau dirinya sudah tahu kalau Tony sedang diincar oleh polisi. Mendengar itu, Tony lantas memohon kepada Maya agar tidak melaporkannya kepada polisi. Setidaknya sampai Tony berhasil menuntaskan misi balas dendamnya. Rupanya Maya tidak berniat untuk melaporkan Tony. Malahan secara tidak langsung Maya ikut membantu Tony, memindahkannya ke kamar lain yang jauh lebih aman. Rupanya kamar itu adalah kamar mendiang anak Maya. Sebagai orang tua yang pernah kehilangan anak, Maya sangat paham perasaan Tony. Kendati demikian, Maya tetap menyarankan agar Tony menyerahkan diri kepada polisi, karena balas dendam tidak akan membuat anak Tony kembali. Tapi Tony menolak menyerahkan diri sebelum dendamnya terbalaskan, karena hanya dengan balas dendam keadilan baru bisa ditegakkan. Dari petunjuk si montir bengkel, Tony mulai melacak keberadaan Joe. Saat pagi menjelang, Tony kembali melanjutkan misi balas dendamnya. Berkat bantuan dari Maya, Tony bisa keluar dari perbatasan desa yang dijaga oleh pasukan polisi. Pada saat yang sama, Jack dan para anak buahnya juga menuju ke lokasi yang sama yang dituju oleh Tony, yaitu sebuah hotel yang disinyalir menjadi tempat persembunyian Joe. Sialnya, Jack dan pasukannya sampai lebih dulu di hotel tersebut. Namun sayangnya Joe sedang keluar dari hotel tersebut. Di kamar hotel tersebut, mereka hanya menemukan seorang gadis yang diculik oleh Joe sekitar 1 minggu yang lalu. Jack bertanya kepada si gadis ini di mana keberadaan Joe sekarang. Tapi gadis ini memilih bungkam karena sebelumnya ia sudah diancam oleh Joe.
Singkat cerita, Joe sampai ke hotel tersebut. Sebelum masuk ke kamarnya, Joe terlebih dahulu menghubungi gadis yang ia culik karena Joe mulai curiga ada yang tidak beres. Tapi karena panik, gadis ini malah berteriak berkata ada polisi di kamar ini, sehingga dengan sigap Joe melarikan diri. Untung saja Tony yang sudah berada di sana berhasil menembak motor Joe. Kemudian Joe berlari menuju ke hutan, lalu dikejar oleh Tony sembari membawa senjata. Sementara itu Jack dan pasukannya juga melakukan pengejaran, namun sayangnya Tony gagal menangkap Joe. Di dalam persembunyiannya, Tony berteriak bertanya kepada Jack, jika putri Jack yang dihabisi oleh pemuda bejat seperti Joe, apakah Jack akan diam saja? Mendengar itu, Jack hanya bisa terdiam. Karena jika Alisa adalah putrinya, Jack juga akan melakukan hal yang sama seperti yang Tony lakukan. Bahkan Jack merasa malu karena tidak bisa memberikan keadilan yang pantas diterima oleh Tony. Jack yang masih memiliki hati nurani pada akhirnya membiarkan Tony pergi. Pada malam harinya, Tony kembali ke kamar kontrakannya. Tony yang sudah mulai putus asa berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun entah kenapa Tony tidak memiliki keberanian untuk menarik pelatuknya. Berpindah ke Jack yang curhat kepada bawahannya. Jack bercerita kalau dulu ia pernah mengusut kasus yang sama, di mana para pelakunya masih di bawah umur dan tidak bisa untuk dipenjara. Mereka hanya dimasukkan ke dalam pusat pembinaan dan keluar dalam waktu yang singkat. Sekarang para pelaku sudah berumur 30 tahun dan hidup dengan nyaman. Sedangkan keluarga korban harus menanggung kesedihan seumur hidup atas kehilangan anak mereka. Sebenarnya Jack ingin membiarkan Tony membalaskan dendamnya dengan menghabisi Joe. Karena dengan begitu barulah Joe mendapat hukuman yang setimpal. Tapi sebagai seorang polisi yang taat hukum, Tony tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Berpindah ke Joe yang sekarang tidak punya uang sepersen pun. Joe lantas menghubungi Kevin dan memaksa Kevin untuk memberinya uang. Karena dengan uang tersebut Joe berencana akan kabur keluar kota. Apabila Kevin menolak memberinya uang, Joe mengancam akan menyeret nama Kevin dalam kasusnya. Karena secara tidak langsung Kevin juga terlibat dalam penculikan Alisa. Tanpa Joe sadari, Kevin telah bekerja sama dengan polisi. Di keesokan harinya, Jack dan para polisi memantau di kawasan stasiun untuk meringkus Joe. Di saat Joe akan bertemu dengan Kevin untuk mengambil uangnya, tanpa mereka sadari Tony juga berkeliaran di sana untuk menghabisi Joe. Sialnya, Joe akhirnya sadar kalau dirinya sedang dipantau oleh polisi. Lalu dengan sigap Joe mengancam akan menghabisi Kevin dengan sebilah pisau. Polisi gagal menangkap Joe yang berusaha melarikan diri dengan berbaur di antara kerumunan orang. Tony pun langsung mengejar Joe sembari membawa senjata. Namun pada akhirnya Tony berhasil mencegat Joe. Di waktu yang sama, Jack dan pasukan polisi datang untuk mengepung Tony. Jack memohon kepada Tony agar meletakkan senjatanya. Apabila Tony tetap nekat untuk menghabisi Joe, Jack dengan terpaksa harus menembak Tony. Tapi Tony tidak peduli dan tetap akan menghabisi Joe meskipun disaksikan oleh orang banyak. Sementara itu Joe memohon kepada Tony agar tidak menghabisi dirinya. Tapi Tony tetap tidak peduli dan langsung melepaskan tembakannya.
Dengan terpaksa polisi harus menembak Tony untuk menghentikannya. Sialnya Joe ternyata masih hidup, meskipun harus kehilangan satu mata kiri akibat ditembak oleh Tony. Secara perlahan Tony pun akhirnya tewas menyusul anaknya yaitu Alisa. 者李长风系8月2场以严重 Di akhir film, Joe divonis penjara selama 12 tahun. Dari kasus ini, pengadilan Cina akhirnya membuat undang-undang baru untuk memberi hukuman yang setimpal kepada para bocil di bawah umur yang melakukan kejahatan berencana. Kemudian film pun selesai. 天有可能出现另外养育孩子到底是什么？ 有没有关系？有没有不到我们，你怕什么？我们不是故意。不行。